Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Senin tanggal 17 November 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau memberkati bagi kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang kelima, di bawah perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di padang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarkannya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukannya dalam hidup setiap hari. Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan adalah ketaatan yang benar. Pernahkah kita melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa itu tuh aturan, tapi sebenarnya di saat yang sama bisa melukai seseorang? Contoh, ada seorang anak. Dia ini setiap hari Minggu dia rajin ibadah, tapi dalam kehidupannya dia tidak mau tolong orang tua karena sakit. Apalagi dalam kehidupannya ia tidak menunjukkan kasih sama sekali. Bahkan ketika dia mau datang ke gereja, orang tuanya minta tolong, dia bilang nanti dia terlambat. Kalau mau dibilang dia taat, tapi di sisi lain dia lupa bahwa dia harus melakukan yang namanya kasih kepada sesama. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan, hari Sabat bagi orang Yahudi itu adalah hari perhentian. Sabat yang berarti berhenti bekerja, istirahat. Tapi ketika Yesus hadir, orang Farisi memandang apa yang dikatakan sebagai peraturan itu sebagai sesuatu yang sangat kaku. Tidak boleh melakukan sesuatu ketika ada dalam hari Sabat. Tidak boleh berjalan lebih dari 2000 langkah. Tidak boleh memetik gandum. Tidak boleh menyalakan api. Sehingga ketika murid-murid Yesus memetik gandum dan menggosoknya, orang Farisi bilang bahwa mereka itu sudah melanggar hukum Sabat.
Mereka merasa bahwa aturan itu lebih penting dari manusia. Aturan penting dan sangat penting dalam hidup ini. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup ini itu berdasarkan aturan. Kehadiran Yesus mau melampaui itu semua. Yesus mau bilang bahwa tujuan Sabat itu sebenarnya bukan untuk manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan, Dia punya otoritas dalam kehidupan ini. Yang artinya hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau hidup taat kepada Tuhan, termasuk menunjukkan kasih kepada sesama, sehingga damai sukacita dalam hidup itu dinampakkan. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, bersaudara. Kita taat karena kita tahu kita mengasihi. Bukan karena kita merasa bahwa nanti saya kena marah begitu. Di balik setiap firman Tuhan selalu ada arti, selalu ada kasih, dan itu yang utama. Sehingga kita melihat sesama kita dengan kacamata Tuhan. Hidup rendah hati dan mengutamakan kasih dalam hidup ini. Karena Yesus bukan datang untuk melakukan yang namanya hukum-hukum yang terlalu kaku, tetapi untuk melakukan kasih dalam hidup. Ketaatan sejati bukan beban, tapi kebebasan untuk terus melahirkan kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Kami biarlah terus berjalan di dalam Tuhan. Dan Tuhan menolong langkah hidup kami di mana saja kami berada. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.